Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Sabrina, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun angkatan 2022, gelombang 9, angkatan 79, kelompok 3. Kali ini saya akan mereview mengenai manajemen ASN, yang dimana pembahasannya itu mengenai kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta sistem merit. Manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Lalu ASN itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Lalu, apa sih bedanya PNS dengan P3K? Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, lalu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, menduduki jabatan pemerintah, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3 sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, peran ASN. Terdapat 3 peran ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN berperan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas agar menghasilkan kinerja yang optimal. Yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dari PNS dan P3K. Hak PNS tertera dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana seorang PNS berhak untuk mendapatkan cuti, tunjangan, perlindungan, gaji, pengembangan kompetensi, serta jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak untuk P3 sendiri yang tertera dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ialah cuti, tunjangan, perlindungan, gaji, serta pengembangan kompetensi. Untuk mendapatkan hak tersebut, seorang ASN harus melakukan kewajibannya. Adapun 8 kewajiban ASN, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sistem merit. Pengertian dari sistem merit ialah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Di sistem merit ini sendiri memiliki tujuan. Yang pertama ialah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, di mana setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Ketiga, menjamin keadilan dan keterbukaan. Dan yang terakhir, sistem merit ini berguna bagi organisasi untuk menghasilkan kinerja pegawai yang profesional serta berintegritas. Adapun langkah-langkah pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, mana dalam perencanaan ini ditentukan kualifikasi apa yang diperlukan oleh suatu organisasi. Untuk merekrut SDM yang terbaik sesuai dengan kualifikasi, maka perlu dilakukan seleksi. Lalu langkah kedua, melakukan pengumuman pegawai ASN yang terpilih. Setelah itu, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen ASN. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih.